saya Muhammad Gilang Ramadan dari kelas 4 IF2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dari kelas 4 IF2. Halo, nama saya Rehan Priananda Gumilar dari kelas 4 IF1. Saya Prana Dinata, menjelaskan tentang sistem dan thinking. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling bekerja sama dan saling menunjang untuk mencapai sebuah tujuan yang sama atau yang tertentu. Kalau thinking itu merupakan cara berpikir dari kita untuk menyelesaikan masalah melalui berbagai sudut pandang. Sistem thinking adalah suatu proses untuk memahami bagaimana satu individu dapat mempengaruhi individu lain atau komunitas tempat dia berada. Pendekatan menggunakan sistem thinking adalah metode dengan melihat sistem secara holistik dan menganalisanya melalui hubungan sebab akibat dari setiap elemen yang terkait. Pengertian lain menurut McNamara yaitu suatu cara membantu orang untuk memandang dunia, termasuk organisasi dari perspektif yang luas, melibatkan struktur-struktur, pola-pola, dan peristiwa, daripada hanya melihat peristiwa-peristiwa saja. Ada 6 alasan mengapa diperlukannya sistem thinking menurut Mandi 2000. Yang pertama, meningkatnya kompleksitas dan perubahan dalam kehidupan. Yang kedua, tumbuh dan meningkatnya kesaling bergantungan di dunia ini. Yang ketiga, adanya revolusi pemikiran dalam manajemen teori dan praktek. Yang keempat, terus meningkatnya kesadaran global meskipun pengambilan keputusan masih bersifat lokal. Yang kelima, meningkatnya penghargaan terhadap pembelajaran sebagai kunci kemampuan dalam organisasi. Yang keenam, permasalahan yang muncul tak dapat diselesaikan dengan cara berpikir yang menciptakan masalah tersebut. Manfaat jika pendekatan sistem thinking digunakan menurut O'Connor 1997. Yang pertama, kita akan mendapatkan pengaruh atas hidup kita dengan melihat pola penggerakan peristiwa tersebut. Yang kedua, mempunyai cara yang lebih efektif. Yang ketiga, usaha keras untuk menyelesaikan persoalan dengan coba-coba. Yang keempat, sistem thinking merupakan dasar untuk berpikir dan komunikasi dengan jelas. Yang kelima, sistem thinking akan membantu kita melangkah lebih jauh. Yang keenam, sistem thinking perangkat penting untuk mengelola diri kita sendiri. Kapan sih sistem thinking sebaiknya itu digunakan? Nah, hal tersebut yang pertama, masalah yang cocok untuk diterapkan pada sistem thinking mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai isu yang penting. Kemudian, permasalahannya sudah dan terus-menerus terulang, bukan peristiwa yang terjadi hanya di satu waktu. Kemudian selanjutnya, permasalahannya itu sudah dikenal atau akrab serta memiliki sejarah yang dikenal. Yang terakhir, permasalahan ini telah dipecahkan sebelumnya dan mengalami kegagalan. Kemudian bagaimana cara kerja sistem thinking itu sendiri? Dalam memahami sistem, ada dua cara yang umum dilakukan, yaitu yang pertama, proses analisis, mempelajari bagaimana bagian-bagian dari sistem bekerja sehingga didapatkan hasil berupa knowledge atau pengetahuan mengetahui kerjasama sistem tersebut. Yang kedua, proses sintesis, melihat sistem secara keseluruhan sehingga mendapatkan hasil berupa pemahaman akan sistem tersebut. Cara berpikir sistem adalah kemampuan untuk melihat melalui lensa yang berbeda. Lensa-lensa tersebut adalah time horizon atau tentang waktu dan space horizon tentang tempat. Kemudian, pemilihan lensa akan mempengaruhi isu yang diangkat dan cara penanganan masalah. Para pemikir sistem mengubah tingkat perhatian atau level of perspective mereka dari masalah kepada sistem yang membuat masalah tersebut. Tingkat ini dapat mencakup paradigma, data, perilaku, struktur, sebab akibat, serta kebijakan maupun institusi dan budaya. Pada setiap tingkat diperlukan pemahaman tersendiri akan sistem yang dimaksud. Selanjutnya ada sistem thinking tools-nya. Salah satu konsep yang digunakan oleh sistem thinker untuk melakukan analisis adalah sistem Ibers yang disebut dengan model gunung es. Model gunung es ini adalah sistem berpikir yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok dalam menemukan pola perilaku, struktur pendukung dan model mental yang mendasari suatu peristiwa tersebut tertentu
model gunung es memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu kejadian, perilaku, dan struktur. Semakin ke dalam, analisis semakin susah karena susah yang digunakan semakin abstrak. Namun, jika dilakukan dengan baik, solusi yang tersedia akan lebih baik. Yang pertama itu ada tools yang pertama event pendekatan reaktif. Di dalam jenjang ini adalah yang paling kasat mata, biasanya ditangkap oleh panca indera. Pada gunung es atau event terletak di atas permukaan laut sehingga semua orang akan bisa melihatnya. Analisis dan pemecahan masalah yang bekerja pada level ini akan bertindak reaktif seperti pemadam kebakaran. Kemudian jika ada kejadian kemudian akan beraksi. Kejadian demi kejadian akan terlihat seperti kejadian acak tanpa terlihat ada kaitannya. Karena kejadian demi kejadian tersebut terlihat acak, maka mereka akan sangat sibuk memadamkan api yang sedang terjadi, yang menyebabkan semua energi dan waktu akan terkuras untuk pekerjaan rutin, memadamkan api yang habis-habisnya. Kemudian yang kedua ada patterns atau pendekatan adaptif. Di tingkatan yang lebih mendalam yang bisa dilakukan adalah dengan mengamati perilaku sistem. Satu faktor penting yang harus diperhatikan pada level ini adalah waktu. Kumpulan kejadian-kejadian bisa dilihat dalam rentan waktu sehingga akan terlihat pola-pola tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada sistematik struktur atau pendekatan generatif. Untuk memecahkan setiap kasus permasalahan perlu pendekatan 1 dan 2. Sebelumnya menyelam yang ke pendekatan ketiga yang sistem struktur. Pada pendekatan ini, analisis diperlukan melihat keterkaitan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Faktor yang saling mengait inilah yang nantinya memunculkan pola atau kecenderungan yang biasa ditangkap analisis level 2. Kemudian, melihat struktur sistem tidaklah mudah. Kadang hubungan antar faktor terpisah oleh lokasi dan waktu. Sistem juga berubah setiap waktu dan tidak jelas batasnya. Jadi, menyelesaikan sebuah permasalahan atau persoalan itu mengubah kondisi real exciting menjadi sebuah kondisi yang diinginkan. Dalam dunia nyata, seorang dikompromikan oleh karena kondisi real diubah sesuai dengan yang diinginkan. Maka keinginan itu diturunkan atau ditingkatkan menjadi tidak terlebih jauh dengan kondisi yang real. Untuk mengubah kondisi menjadi yang diinginkan dapat dicapai dengan mengubah struktur ke sisteman persoalan yang sedang dihadapi. Teman kita sebelumnya, akhirnya kita bisa sampai ke kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sistem thinking itu sudah digunakan dan menyelesaikan banyak permasalahan dari mulai di bidang kesehatan, analisis bisnis, ataupun manajemen bisnis. Lalu sistem thinking juga menggunakan simulasi komputer macam-macam diagram dan grafik untuk memodelkan dan mengilustrasikan dan memprediksi perilaku sebuah sistem itu.